Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, kita lebih awal memperingati tsunami ini ya. Padahal masih 6 hari lagi. 6 hari lagi. Kenapa lebih awal? Supaya orang lebih cepat mengingat. Ya. Apalagi di tanggal 25 nanti ada juga hari besar agama lain. Ya. Kalau kita tidak peringati gempa dan tsunami lebih awal, orang nanti asyik dengan tahun baru. Gitu. Ini kita ingatkan, tidak ada yang lebih penting. Misalnya yang satu punya agama lain, hari Natal. Ya. Tahun baru katakanlah boleh bersama. Ya. Kan gitu ya. Tapi yang 14 tahun gempa dan tsunami ini lebih penting. Karena lebih banyak pelajaran di dalam itu. Kalau tahun baru kita tidak penting karena itu bukan tahun baru kita. Ya. Tahun baru Islam sudah lewat, ini baru bulan 4. Ya. Sedangkan tahun baru Masehi tidak penting bagi kita umat Islam. Yang penting adalah mengenang dan mengambil hikmah dari tsunami. Kita sudah melihat ada 3 hikmah besar tsunami ini. Dengan terjadi tsunami, banyak sekali orang yang tersisa ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, dengan terjadi tsunami, ya, Aceh yang tertutup dari dunia luar terbuka. Semua orang akan datang ke Aceh waktu itu. Ya. Ya. Yang ketiga, dengan hikmah tsunami juga terjadi perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM. Sehingga kita aman dan damai. Ya. Betul kan? Ya. Karena itu adalah nikmat Allah yang besar. Kedamaian itu nikmat Allah yang besar. Karena betapa sedih kita hidup di dalam konflik. Mau pergi pulang ke Aceh Selatan, Aceh Barat, mau pulang ke Aceh Timur, Aceh Utara, nggak berani. Ya. Apalagi malam-malam. Takut ditembak, takut dirampok. Tapi kemudian Allah mencabut penderitaan itu dengan terjadi perdamaian. Maka kita bebas sekarang, siang dan malam orang pergi kemana-mana, orang duduk di warung-warung kopi. Mungkin orang sudah lupa. Bagaimana suasana tahun 2000, 2001, 2002, 2003? Ya. Nggak ada warung kopi. Mati semua. Kendaraan pun kurang. Iya. Walaupun ada warung kopi, itu siang-siang itu. Ya kan? Ya. Malam, nggak ada. Nggak ada. Tak ada. Karena orang takut. Sekarang Allah telah memberi nikmat kebebasan, nikmat tidak takut. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jangan silakan Ustaz tambah. Jangan seperti kita orang-orang yang dapat musibah di tengah lautan. Waktu kita kena musibah gelombang besar, kita doa, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Maka di situ Allah kabulkan itu. Karena dalam penderitaan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah diselamatkan oleh Allah SWT, masuk naik ke darat, ke dua alam. Sudah lupa lagi. Ini sekarang kita lihat ini seperti orang Aceh ini sudah banyak yang lupa lagi. Ya. Tapi alhamdulillah, pemimpin kita ni wali kota, ya, jangan di bulan ini yang ada tahun baru ini jangan kita rayakan. Kita rayakan yaitu ya sekurang-kurangnya tsunami lah. Ya. Jangan sibuk kita dengan kita lihat kalau misalnya pulang kita dari mana saja kita lihat di kapal penuh. La ilaha illallah. Penuh kapal. Saya fikir ni kapan dia salat berjamaah waktu Isya ni. Penuh. Di sana penuh, sini penuh. Seperti ada musyawarah. Seperti ada rapat besar. Sampai pukul 4 waktu saya berangkat ke tempat itu, tempat salat, ke masjid, saya lihat musyi sibuk dengan laptop. La ilaha illallah, macam mana ini? Apabila macam begini terus, ini dunia kita ini mungkin lebih besar lagi. Iya, Jadi kita jangan minta kepada Allah SWT, ya,
Ya, yang akan datang bisa datang musibah lagi. Musibah macam-macam bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa datang angin, bisa datang gempa lagi, datang lagi apa itu namanya longsor lagi, mana tahu kita. Banyak sekali model musibah. Ya, ada gelombang bumi lagi dikatakan. Tanah itu macam gelombang, hancur semua. Dia bilang apa kita? Di Surabaya ada ya? Ya, di Surabaya. Ada juga dia bilang tanah itu jalan tuh. Bisa berpindah-pindah dia. Seperti air. Jadi jangan sampai kita terjadi lagi macam begitu. Maka kita imbau saudara-saudara kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, coba jangan sampai kita jadi begitu. Hilangkan semua sifat-sifat tingkah laku kita untuk berpoya-poya. Berpoya-poya, ada duit sedikit, poya-poya, duduk sama teman, ketawa-ketawa, bersukaria, sehingga lupa 5 waktu sehari semalam. Ya, kita jauhkan macam begitu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat kepada kita. Ya, sibuk kita lihat sekarang ini. Cuba lihat kita lihat ada di apa tu nama tu, di TV, di surat kabar, bahwa telur saja sudah naik. Telur barang-barang pangan-pangan sudah naik. Ya, kita tidak sibuk. Ya, kenapa? Sebab lalai kita. Jadi itulah, mencari rezeki pun jangan sampai kita mencari apa yang dapat kita sikat terus, jangan ada begitu ya. Jadi gini Ustaz, kita tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya mencat rambut dengan warna hitam? Yang kedua, benarkah dalam Islam membuat tatu di badan itu haram? Yang ketiga, saya ingin bertanya, apa hukumnya biasanya lintu baru dan dara baru menjelang perkawinan mereka membuat tatu dengan inai di kukunya dan dilukis di tangannya. Mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana? Bagus tu semua macam begitu, tanya betul ya. Karena ini di dalam Islam ya, macam-macam begitu tak ada ya. Pada zaman waktu itu rupanya ya seperti colok telinga ini, bikin kerabu apa, sangkut kasih lubang ini. Tak ada juga dalam Islam ya. Tapi boleh, karena apa sebab? Untuk menambah keindahan. Ya. Ya, yang dikatakan tatu inai itu bisa hilang. Ya. Itu bagi masa-masa itu yaitu ya, kebudayaan orang kafir musyrikin, kafir musyrik. Tapi dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menambah keindahan. Seperti colok ini, ada yang colok hidung, tapi kita tidak ada colok hidung, colok kuping aja untuk orang bagi perempuan. Ya. Sedangkan dikatakan tato itu ada dua macam, ada tato daripada inai, ada tato yang masuk dalam kulit. Ya, ada sebahagian mengatakan dalam itu saya lihat waktu saya ada mempelajari ilmu di kitab Bajuri itu bersama-sama guru-guru saya, dikatakan kalau misalnya apa itu namanya tato itu sudah masuk dalam daging. Ya. Jadi yang dikatakan yang menghindarkan yang mencegah daripada air uduk itu yaitu cat dan getah. Getah itu yang menutupkan pori-pori. Cat begitu juga yang menutupkan pori-pori. Tapi kalau dalam itu, ya. Nah, itu tetap uduknya sampai. Tapi itu ada hisap juga nanti ya. Yang pertama cat rambut tadi. Ya, cat rambut yang ditanya dibolehkan. Ya, dibolehkan cat rambut. Yang pertama jangan dari benda-benda yang haram. Kayak ada alkohol campuran tuh, atau enzim babi itu haram. Tapi kalau benda itu tidak haram, jadi boleh aja cat rambut. Warna terjadi khilafiyah. Ada sebagian ulama membolehkan walaupun hitam. Tapi ada sebagian ulama, biasanya ulama mazhab Hambali, mengecualikan yang hitam. Tidak boleh cat rambut dengan warna hitam. Ya. Karena ada punya hadis juga itu. Tapi saya lupa dia punya kata-katanya itu. Salah satunya artinya tiadalah orang yang tua menjadi muda. Tetapi ada orang muda menjadi gagah atau ganteng. Itu ada. Iya. Ya, itu tentang cat rambut lah. Kemudian tentang tato, tuh Profesor Syekh Yusuf Adawi mengharamkannya. Ya. Tidak boleh kita orang Islam membuat tato di badan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Katakanlah seseorang yang sudah bertato masuk Islam.
Itu bagaimana? Jadi tidak masalah. Biarlah tattoo itu di badannya. Dia diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Tetapi orang Islam yang sudah tahu tattoo itu haram, Jangan. jangan. Yang ketiga tadi apa? Hidayah. Tentang inai atau pacar, Ya. daun pacar itu buat bisa berwarna. Ya. Itu diboleh-bolehkan seperti dikatakan oleh Ustaz tadi. Karena untuk apa? Kecantikan lah. Ya, menambah keindahan. Nah, tetapi jangan sampai bukan lagi pengantin baru sudah mama-mama sudah nenek-nenek masih pakai inai. Tapi banyak. Ada? Ada. Pakai ini gambar-gambar. Di Taman Sari banyak tu saya lihat. Dia bikin tu 15,000 sekarang. Ya. Tempoh 2 hari 3 hari sudah hilang. Ya. Baik, sudah jelas ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mengingatkan masyarakat dan kita ingatkan diri kita sendiri bahwa memperingati gempa dan tsunami itu silakan saja, asal jangan berlebih-lebihan. Jangan bertentangan dengan syariat. Jangan bergaul laki-laki dan perempuan tanpa muhrim. Atau rame-rame di pantai menampakkan aurat mandi istri-istri orang, anak-anak gadis orang Masya Allah. yang nonton aurat. Itu kan perbuatan dosa. Ya. Ya kan? Ya. Nah, jangan. Nanti konon ada Ustaz Abdul Samad yang memberi ceramah, mau dengar bagus ya. Tapi yang sayang sekali banyak orang tidak dengar. Jadi penceramah sendiri orang berduyun-duyun di jalan, habis ceramah baru sampai ke tempat tu. Ya, itulah. Jadi tidak barakah. Kita undang penceramah mahal-mahal ya. Tetapi tidak kita dengar pesan dari penceramah itu. Tidak kita amalkan. Kita dengar tapi kita tidak amalkan. Ya. Jadi ada SMS baru ini ya. Ada SMS baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagus kita peringati hari tsunami itu dengan rame-rame kita berzikir di masjid-masjid? Karena ada yang mengatakan zikir rame-rame itu juga bid'ah. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam hamba Allah. Masya Allah. Jadi menurut saya bagus. Ya. Jadi kita berzikir rame-rame di masjid mencari pahala dari Allah SWT. Ya. Ya, kita dengar ceramah, Ya. berzikir, Berdoa. Kita bermohon kepada Allah sehingga kita menangis-nangis. Ya. Ah. Ada orang bilang bid'ah. Bisa jadi itu hak orang ya. Ya. Karena ada juga mazhab di dalam Islam yang tidak suka kalau zikir keras-keras itu. Ya. Ya, gitu kan? Ya. Nah, yang berzikir silakan, yang tidak berzikir juga silakan. Yang penting harus ada hubungan dengan Allah kita. Dan jangan menjelek-jelekkan orang. Iya. Ya, pergi pubuk aju, tanya lagi gitu juga. Ya. Jangan sampai bikin ribut. Iya. Ustaz itu bikin ribut, bukan rahmat diturunkan oleh Allah, laknat. Jangan sampai begitu ya. Iya. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah ya, bagus sekali hari ini dan waktu hampir meninggalkan kita. Kepada Ustadz diminta ungkapan terakhir beberapa potong, silakan. Alhamdulillah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah hampir sampai waktunya. Kalau dapat kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita himbau anak-anak kita, saudara-saudara kita ya, di bulan ini, di tanggal nanti kita tanggal ini ya. Kita bermohon kepada Allah, kita berzikir, berselawat, berdoa kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbanyak-banyak kita berdoa ya, supaya jauh bala daripada negeri kita ini. Ya.
Karena dengan ada kita berdoa, dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berikan lagi sedekah, ya. Berikan rezeki kepada orang apabila kita mampu. Ini bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, dijauhkan laknat. Jangan sampai kita di hari ini turun laknat. Itu jangan. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyak kita berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, Allahumma fa'anna ala wal bala wal waba wal faisha wal munkar wa syufa mutalifat wa sadatina wal mihana wa dhahara minha wa mabatan min baladina hadza hasah wa min bunai muslimin ammah innaka ala kulli shay'in qadir. Ini kita berbanyak-banyak berdoa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, dijauhkan laknat, dijauhkan siksa. Ini yang kita mohon. Jangan sampai kita gara-gara ini sedikit jadi khilafiah ini, jadi khilafiah itu, bikin ribut saja. Ya. Bukan rahmat diturunkan laknat nanti. Maka itulah kita himbau sekali lagi, mohon berbanyak-banyaklah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustaz, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.